Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Oh ya, saya Kapolda kamu, masih Kapolda. Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres, sudah kombes seperti itu. Bagaimana polisi ke depan? Anda koordinasi yang nggak benar itu. Polres dengan kejaksaan. Anda koordinasi tapi salah. Disemprot Kapolresta Sleman dan Kejari Sleman ini oleh Komisi 3 DPR RI. Ini orang-orang yang melaksanakan hukum sesuai undang-undang malah disemprot. Duh. Ini terkait kasus yang lagi viral. Gue sebenarnya coba ngikutin, tapi gue mau lihat sebenarnya ini bakal seperti apa. Dan sampai akhirnya kasus ini ke DPR RI. Kita tahu ya bahwa ada seorang suami ketika istrinya dijamret, dia ini mengejar tersangka. Kemudian tersangka ini jatuh dari motor yang mengalami kecelakaan karena dikejar, dan ternyata korban yang mengejar ini alias suami ini malah dijadikan tersangka. Itunya seperti itu. Jadi kayak ini kan bikin bingung lah, dia ini membela diri, kok bisa-bisanya dia jadi tersangka. Hingga ternyata kasusnya ini sampai di DPR RI. Dan itu tadi ada cuplikan semprot-semprotan, dia disemprot. Jadi puas banget lihatnya. Gue pengen Positive People ini ikut nonton karena ini ada ilmu, ada hal penting yang akhirnya harus kita ketahui juga nih buat Positive People semua. Kita simak kutipannya dari TV Parlemen YouTube channel. Pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah subscribe. Kita lihat. Saya dialog langsung. Silakan. Pak Kapolres Sleman, sejak kapan jadi Kapolres Anda? Dihidupin, Pak. Ya. Siap, Januari tahun lalu, Bapak. 1 tahun ya. Siap. Anda sebelum jadi Kapolres sudah di assessment belum? Siap, izin kami pada saat Kapolres masih AKBP juga sudah asesmen, Bapak. Sudah. Sudah baca belum KUHP dan KUHP baru? Siap, sudah baca, Bapak. KUHP undang nomor berapa? KUHP yang baru itu nomor berapa? Nomor Kalau sudah Anda sudah satu, baca Pak. nomor berapa? nomor 1. Iya, nomor 1 tahun berapa? Nomor 1 tahun 2003, Bapak. 2023. KUHP 2023. Ulangi. 2025. 25. Saya tanya Anda karena ada kaitannya nanti di pasal di KUHP. Berlakunya kapan sih itu KUHP dengan KUHP? Sejak tanggal 2 Januari kemarin, Bapak. Kemarin kapan? Kemarin dulu. 2026. 2026. Siap. Jawabnya begitu kalau Anda Kapolres. Kemarin kok, kemarin apa? Anda Kapolres. Harus melihat sesuatu gitu loh. Nah, sudah disampaikan oleh Pak Riwanto tadi bahwa Pak Kapolri sudah baca pasal 34 KUHP. Sudah baca? Enggak. Ada di situ itu permasalahannya, Pak. Belum baca. Pasal 34 KUHP yang undang-undang nomor 20 tahun 2000 nomor 1 tahun 2023. Pasal 34 bawa enggak? Siap, terkait restoratif justice, Bapak. Bukan, pasal 34 KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Bawa, Pak. Pasal 34. Saya yang baca. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda.
Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres sudah kombes seperti itu. Bagaimana polisi ke depan? Oke, saya bacakan pasal 34 ya. Pasal 34. Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan ketika yang melawan hukum terhadap diri atau terhadap diri sendiri atau orang lain. Kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Oke, itu kalau Anda belum jelas, saya bacakan pasal 34 penjelasannya. Itu lebih rinci lagi di situ. Ada penjelasan pasal 34. Ini bukan tindak pidana. Kalau di KUHP Lamu Operma, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang gak benar itu. Polres dengan kejaksaan. Anda koordinasi tapi salah. Bagaimana? Jadi maksud saya begini Pak Kapolres dan Pak Kajari. Ini bukan RJ. Bukan RJ. Tidak ada tindak pidana di sini. Sependapat dalam tidak ada tindak pidana. Orang yang Bapak tahu, Bapak ngomong di televisi saya lihat Pak Kapolres itu, oh dia melakukan pembelaan yang tidak melakukan tindakan tidak seimbang. Bapak tahu apa yang jambret itu tidak ada istilah di KUHP. Itu adalah pencurian dengan kekerasan. Bukan 36, bukan pencurian biasa, bukan pencurian pemberatan, tapi pencurian dengan kekerasan. Curas itu Pak, curas itu begal. Dia bawa celurit, bawa senjata tajam, bawa apa segala, bisa bawa senjata api. Nah, ketika orang itu, ini bahaya Pak. Nah, Anda bilang tidak seimbang, dikejar oleh suaminya, korban. Orang sipil Pak, tidak punya apa-apa. Orang sipil nggak punya apa-apa itu. Nggak punya, tidak dipersenjatai. Jadi itu bukan tidak seimbang. Memang justru yang tidak seimbangnya itu orang sipil Pak yang mengejar pelaku curas. Bagaimana Bapak bilang tidak seimbang? Ya, jadi coba bolak-balik begini Anda salah menerapkan suatu pasal. Jadi tindak pidananya adalah curas. Ya, pencurian dengan kekerasan, tersangkanya meninggal dunia, ya selesai SP3. Itu loh Pak Kajari juga. Nah kalau Bapak pakai RJ lagi Pak Kajari, tuntutannya apa sih? Mereka kan pasti ada tuntutan Pak kepada korban ini. Di media sosial juga Pak Kapolres banyak itu di media sosial. Seandainya yang mengejar itu polisi, terus yang meninggal, apakah polisi dipidanakan juga? Kan selama ini nggak pernah polisi ngejar meninggal orang itu kan tidak dipidanakan juga. Jadi pasal 34 Pak, nanti coba Bapak buka, terus penjelasannya juga itu alasan pemaaf. Karena orang ini jadi korban Pak. Orang korban jangan jadikan tersangka.
Ini kenapa Pak Kajari juga begitu, P21, langsung RJ. RJ itu ada tuntutan lagi toh Pak. Nah saya mau tanya Pak Kajari, dia minta berapa sih? Atau apa tuntutannya yang dari sana? Ya, jawab Pak. Mohon izin Bapak, jadi pada saat pertemuan di Zoom meeting pada tanggal 26 tersebut, itu sempat disampaikan oleh pihak dari Palembang melalui kuasa hukumnya. Karena saya suruh bicara sendiri, keluarga yang dalam hal ini sebagai Jamret itu tidak mau Pak, tidak mau bicara, semua pokoknya melalui kuasa hukumnya. Iya bukan malah kuasa hukumnya. Makanya kuasa hukumnya akhirnya menyampaikan pada forum itu, mungkin pihak keluarga daripada Pak Ogi juga tahu, itu hanya memberikan bahwa dia waktu itu biaya-biaya yang timbul seperti untuk mengantar jenazah dari Jogja ke Palembang, biaya ambulannya, terus biaya pemakamannya, dia seperti itu hanya menyampaikannya. Selanjutnya akan nanti Nilainya berapa Pak? dia belum menyebut nilai pada saat itu Bapak. Pada saat pertemuan Zoom meeting itu dia tidak menyebut nilai, hanya menggambarkan bahwa kan kami ada pengeluaran biaya-biaya seperti biaya ambulan, biaya pemakaman. Nah, selanjutnya pada pertemuan lanjutan pada tanggal 27 kemarin itu akhirnya antara kuasa hukum sepakat mau bertemu 4 mata besok sore di kantor Kejaksaan Negeri Oke, Sleman. cukup lanjutkan Pak. Cukup, ya belum, masih ada. Jadi Pak Kajari dengan Pak Kapolres coba ini ya, Pak Kajari, Pak Kapolres sih sudah sespimti atau Lemhanas? Belum? Saya belum Bapak. Sudah, sespimti? Belum Bapak. Hah? Belum. Belum. Ya udah. Maksud saya coba lebih, dan mungkin saya lihat Bapak belum tahu persis, tapi sebetulnya Pan polisi sudah ada yang namanya overma, alasan pemaaf di KUHP yang lama. Tapi KUHP yang baru juga ada Pak, di pasal 34, coba Bapak baca berulang-ulang. Dan itu curas Pak, bukan pencurian biasa. Pencurian dengan kekerasan yang resikonya tinggi sekali. Masih lumayan Bapak suaminya mau mengejar dengan punya keberanian yang cukup Pak. Tidak semua orang mau mengejar. Nah di dalam terjadinya pengejaran itu terjadi suatu kecelakaan begitu. Ya sudah selesai, tersangkanya meninggal dunia. Tidak ada lagi RJ. Nah kalau Bapak RJ, tuntutannya itu nanti karena dia merasa pede. Persyaratan RJ Pak harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Ini persis sama dengan yang di Jambi, Muaro Jambi. Jadi pede itu yang pelapor itu, jadi merasa percaya diri, jadi bisa membuat angka yang cukup tinggi nanti Pak. Terjadi lagi pemerasan di situ. Nah, saya minta Bapak lebih bijaklah terhadap ini. Berdua Pak. Bapak sebagai aparat penegak hukum, Bapak tahu ada alarm. Bapak bukan dengan gagah berani menyampaikan unsur-unsur pidana ini. Tidak. Coba lihat di media sosial bagaimana tanggapan masyarakat. Itu sinyal bahwa Bapak salah di dalam menerapkan pasal di situ. Nah, itu tadi udah diingetin sama Komisi 3 DPR RI. Kalau rakyat itu teriak alias bersuara, melihat ini ganjil, tidak ada keadilan, tuh seharusnya di bahan koreksi, bukan malah gas terus,
malah coba dipakai pasal ini, pakai pasal ini. Aduh. Dan ini terkait dengan KUHP baru juga yang ternyata hal-hal kayak gini rupanya nggak serta-merta orang membela kehormatan, membela hartanya ini kalau perampoknya kabur jadi tersangka, kenapa malah jadi tersangka. Nah ini kayaknya kita sebenarnya hal kayak gini pernah terjadi, misalnya ada orang membela ibunya karena diperkosa atau apa waktu itu, tapi jadi tersangka kalau nggak salah, terus dia apa gitu ya, terus pokoknya dia membela diri malah jadi tersangka, tapi sempat rame juga dan ini kejadian padahal di KUHP baru ini udah dijelaskan. Lalu bagaimana komentar netizen? Kita akan coba baca ya dari feed Gram Indo yang juga mengangkat hal ini. Polisi sekarang jangankan KUHP Pak, bedain es gabus sama spons bedak gak tahu Pak. Toh iya yang spons itu kan juga aduh. Mantap Komisi 3 DPR RI. Bunyi umum pasal 34 KUHP baru. Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang pada dasarnya dilarang oleh hukum tidak pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri, orang lain, kehormatan, harta benda, ini nggak apa-apa gitu ya. Tumben anggota dewannya begini gitu. Polisi macam apa ini ditanya nggak tahu gitu. P3 pelangap long Pak. aduh. Aku gop dan aku bangga. Kapolresnya aja nggak kompeten. Kuliah lagi yuk Pak, awak-awak gitu. Jadi Kapolres hasil ngejilat ya gini ya. Keren banget DPR modelan begini. Emang harus dipecat sih. Aneh ya. Polisi buka lowongan tiap tahun, anggaran paling banyak tugas keamanan dan ketertiban diatur dalam Undang-Undang 1945. Giliran ada penjambretan yang disalahin masyarakat. Suruh keluar minimal berdua. Terus tugasnya Polri apaan, makan gaji buta gitu. Kelihatan kan yang masuk institusi itu gimana tes dan kualitasnya tiba-tiba aja berseragam dan semena-mena. Fake kan ini, fakta kan ini. Sudah kombes kok seperti itu, bagaimana polisi ke depan? Mantap Ketua Komisi 3 DPR RI. Ganti Kapolres, ibarat dokter kalau anatomi aja nggak tahu gimana mau ngobatin pasien gitu ya. Udah terus terang aja masih kerabat sama jambret gitu ya. Sangat-sangat memalukan. Tolong Bapak DPR ini dijadikan presiden. Ternyata kapasitasnya garang dan gagah kalau ketemu orang lemah aja, tapi ketika ketemu yang berpower, kelabakan nggak bisa jawab itu, ngangeng, haha. Itu tadi ya komentar-komentar netizen ya, karena kasus ini juga mencuri perhatian netizen. Selain dari suami korban penjambretan yang dijadikan tersangka, kan juga ada permintaan uang dan lain sebagainya seperti itu. Positive people ini jadi agak lain, padahal di KUHP dan KUHP yang baru ini sebenarnya udah ada penjelasannya dan itu sepertinya tidak dibaca gitu. Aduh, semoga ini bisa menjadi tamparan gitu ya buat institusi-institusi yang menjadi pengadil di tengah masyarakat, ya harusnya adil. Tuh loh, bagus sih. Ayo netizen berisik, kalau nggak berisik ya nggak dinotis kayak gini gitu ya. Kalau menurut Positive People gimana pendapatnya? Tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe.